di mana tujuan pembelajaran arus bolak-balik yaitu peserta didik mampu menjelaskan arus bolak-balik, menganalisis rangkaian RLC, menghitung tegangan dan arus rangkaian RLC, menganalisis rangkaian hambatan kapasitif. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi listrik arus bolak-balik. Listrik arus bolak-balik, listrik AC atau alternating current, adalah arus listrik di mana besarannya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Sumber arus bolak-balik adalah generator arus bolak-balik yang prinsip kerjanya pada perputaran kumparan dan kecepatan sudut omega yang berada di dalam medan magnetik. Sumber GGL, tegangan dan arus sinusoida. Sumber GGL bolak-balik akan menghasilkan tegangan sinusoida berfrekuensi F. Dalam suatu rangkaian listrik, simbol untuk sumber tegangan gerak elektrik bolak-balik adalah sebagai berikut. Tegangan sinusoida dapat dituliskan dalam bentuk persamaan tegangan sebagai fungsi waktu, yaitu V sama dengan Vm sin omega T. Tegangan yang dihasilkan oleh suatu generator listrik berbentuk sinusoida. Dengan demikian, arus yang dihasilkan juga sinusoida yang mengikuti persamaan I sama dengan Im sin omega T. Dengan Im adalah arus puncak dan T adalah waktu. Rangkaian hambatan kapasitif. Sebuah kapasitor dengan kapasitas C dihubungkan dengan tegangan bolak-balik V. Maka pada kapasitor itu menjadi bermuatan, sehingga pada plat-platnya mempunyai beda potensial sebesar V sama dengan Q per C. Besar hambatan kapasitif XC adalah XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 VFC. Rangkaian RLC. Rangkaian seri RLC. Pada gambar di samping, di mana hambatan seri R, XL, dan XC dihubungkan dengan tegangan bolak-balik V. Hukum Ohm 1, di mana hukum Ohm 1 ialah V sama dengan I kali R. Maka berlaku VR sama dengan I kali R, VL sama dengan I kali XL, dan VC sama dengan I kali XC, di mana VR merupakan beda potensial antara ujung-ujung R, VC merupakan beda potensial antara ujung-ujung XC, dan VL merupakan beda potensial antara ujung-ujung XL. Diagram fasor. Diagram fasor ini menunjukkan nilai-nilai maksimum dari I, VR, VC, dan VL. Proyeksi-proyeksi fasor pada sumbu vertikal adalah sama dengan V. Sebaliknya dinyatakan bahwa jumlah vektor dari amplitudo fasor VR M, VC M, dan VLM menghasilkan sebuah fasor yang amplitudonya adalah V. Proyeksi Vm pada sumbu vertikal merupakan V yang berubah terhadap waktu.
Selanjutnya di sini ada diagram fasor yang memperlihatkan hubungan antara V dan I. Selanjutnya, besar tegangan total V ditulis secara vektor. V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurangi VC kuadrat. Hambatan R, XL, dan XC juga dijumlahkan secara vektor, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat, dengan Z merupakan impedansi ohm. Selanjutnya, kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah I sama dengan V per Z sama dengan V per akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Contoh soal rangkaian RLC. Berdasarkan gambar di samping, jika tegangan maksimum sumber arus bolak-balik 200 volt, maka besar kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian adalah di mana R 60 ohm, L 120 ohm, dan C 40 ohm. Diketahui R sama dengan 60 ohm, L 120 ohm, C sama dengan 40 ohm, dan V maksimumnya adalah 200 volt. Maka ditanya I maksimumnya adalah, selanjutnya kita jawab, di mana Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Sehingga kita masukkan di sini R-nya yaitu 60 kuadrat ditambah 120 min dikurangi 40 kuadrat. Sehingga kita dapatkan di mana Z-nya yaitu akar 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat, ya, dengan hasil 100 ohm. Maka I maksimumnya adalah V maksimum dikurangi Z, sehingga I maksimumnya adalah 200 dibagi 100, maka I maksimumnya adalah 2 ampere. Contoh soal mencari kapasitas sebuah kapasitor pada sumber tegangan bolak-balik. Sebuah kapasitor dirangkai pada sumber tegangan bolak-balik 250 volt yang frekuensinya 100 Hz. Ternyata reaktansi kapasitifnya 5000 per V ohm. Kapasitas dari kapasitor itu adalah, diketahui rangkaian kapasitor murni dengan F sama dengan 100 Hz, XC sama dengan 5000 per V ohm, maka C-nya adalah, maka untuk mencari kapasitas dari kapasitor tersebut adalah XC sama dengan 1/2 VFC, maka kita masukkan nilai XC-nya yaitu 5000 per V, sehingga 5000 per V sama dengan 1/2 VFC. Selanjutnya kita masukkan nilai F-nya, maka 5000 per V sama dengan 1/2 V 100C. Karena di sini ada V dan 2V, maka bisa dicoret, sehingga 5000 sama dengan 1/100C. Maka C-nya adalah 1/5000. Sehingga kapasitas dari sebuah kapasitor pada sumber tegangan bolak-balik adalah 2 kali 10 pangkat min 6 F atau 2 mikro F.
Cukup sekian pembelajaran listrik arus bolak-balik. Terima kasih.